Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala aymunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa ifaqina fid din wa iftalana futuhal arifin wa yazulna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi kali ini kita akan membahas ini menata niat. Setiap kita, setiap muslim, setiap mukmin, mukminah wajib dari segala macam ibadah yang kita lakukan, baik ibadah qauliyah maupun ibadah fi'liyah, wajib bagi kita untuk menata niat. Niat ketika melakukannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Dan hal-hal yang dibangun perbuatan tersebut bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka cepat atau lambat amalan yang kita lakukan itu pasti akan tidak akan langgeng, pasti akan sirna. Banyak kita mengambil contoh-contoh dari apa yang kita lihat di sekeliling kita. Orang yang belajar, betapa banyak mereka yang gugur dikarenakan salahnya niat. Demikian pula betapa banyak orang yang melakukan ibadah, gugur ibadahnya tersebut, salatnya sampai ribuan rakaat misalnya, gugur karena dibangun bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah bagusnya perkataan Imam Malik bin Anas rahimahullah ketika beliau ditanya oleh murid-muridnya, "Ya Imam, ya, limadha tasnif?" atau kenapa engkau ini menulis kitab Muwatta? Ya. Kata beliau, padahal Muwatta itu sudah banyak ulama-ulama yang menulis kitab Muwatta, tapi kenapa masih saja engkau menulis kitab Muwatta? Maka disebutkan oleh beliau, Imam Anas bin Malik atau Imam Malik bin Anas rahimahullah, maka lillah fa huwa yabqa. Apa saja yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan langgeng, itulah yang akan tetap kokoh di atas jalannya. Kita lihat banyak kawan-kawan kita yang belajar ngaji, ya, belajar ngaji atau hijrah, salah dalam niatnya, tidak menata niatnya. Ketika tidak ada orang yang menjenguknya, misalnya dalam keadaan sakit, ya sudah, akhirnya dia meninggalkan majelis ilmu, meninggalkan halaqah zikir. Demikian pula ada orang yang mengaji atau hijrah karena untuk menikahi seorang wanita, menikahi seorang wanita yang didapatinya, atau ketika dia tidak mendapati wanita tersebut, akhirnya dia meninggalkan halaqah ilmu atau meninggalkan majelis-majelis ilmu. Dan juga ada orang yang mengaji atau hijrah di jalan Allah ini ingin dagangan dilariskan, ingin dagangannya dilariskan, ingin dagangnya diviralkan, ingin mengajak kawan-kawan itu untuk membeli dagangannya. Iya. Ternyata nggak ada kawan-kawan yang mau beli dagangannya, misalnya. Sudahlah kalau begitu, buat apa saya ngaji? Buat apa saya ngumpul-ngumpul? Ya, duduk bermajelis ilmu, bermajelis sama mereka itu nggak ada manfaatnya. La ilaha illallah. Ya, akhirnya mereka tenggelam kembali ke dalam perbuatan maksiat dan seterusnya. Ya, dan juga banyak aktivitas dakwah. Ya, sayalah yang membangun itu, sayalah melakukan ini. Kalau bukan saya, itu mungkin nggak akan bisa dakwah ini berjalan. Ketika tidak ada lagi orang yang memujinya, ketika tidak ada lagi orang-orang yang menyebut namanya, ya sudahlah, akhirnya berhenti. Ya, akhirnya berhenti. Saya nggak mau lagi lah jadi ketua yayasan. Saya nggak mau lagi lah menjadi bendahara dan seterusnya. Orang-orang nggak ada menghargai saya dan seterusnya. La ilaha illallah. Maka kembali kita menata niat seperti ini. Niatnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan langgeng, akan terus berjalan. Enggak peduli
orang mau mencaci makinya, orang mau memujinya atau ya menghina dan seterusnya, tujuan dia adalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwan, perlu kita ketahui bahwasanya niat, ya menata niat yang benar itu adalah penentu amalan kita diterima atau tidak. Ya. Sekaligus penentu besar atau kecil amalan seseorang. Jadi dua nih, dengan menata niat yang benar, kita bisa mendapatkan amalan kita itu diterima oleh Allah atau tidak. Dengan menata niat dengan benar, kita juga bisa mendapatkan ini pahalanya kecil maupun besar yang akan kita peroleh. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Ya, hanya saja atau sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya, dan tiap-tiap kita akan dibalas sesuai dengan apa yang kita niatkan. Dan Imam Mubarak rahimahullahu taala juga pernah mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyatu wa rubba amalin kabirin tusaghiru bin niyyah atau tusaghiruhu niyyatu. Betapa banyak amalan yang kita anggap itu remeh, kecil, tapi bisa bernilai pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena niat yang benar. Demikian pula betapa banyak amalan yang kita lakukan, ya, baik dari sisi dalil yang sahih, amalan pahalanya itu sangat besar, tetapi bisa menjadi kecil karena niat juga. Iya, karena niat juga. Tapi salah satu di antara contoh amalan yang kita anggap remeh misalnya, tapi nilai pahalanya di sisi Allah itu besar. Ya, sebabkan karena niat kita. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Ya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu niatnya, ya Allah, niatnya adalah ibadah kepadamu. Niatnya adalah agar orang-orang kaum muslimin maupun orang non muslim ketika dia melewati jalan tersebut tidak jatuh, dia selamat, sehingga dia bisa membantu menafkahi keluarga dan istrinya. Ya, cuma niatnya saja ingin menyingkirkan gangguan dari jalan, maka sudah dibalas di sisi Allah pahala yang sangat luar biasa. Demikian pula amalan yang menurut kita pahalanya berdasarkan dalil dan Al-Quran dan sunnah sahihah, amalannya besar. Ya, amalannya besar. Kita misalnya salat sunnah, ya, salat qiyamul lail, amalannya paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kita sebut-sebut di hadapan orang, oh ana di malam salatnya 100 rakaat loh, 1000 rakaat loh. Ya, atau seterusnya. Maka amalan yang tadi karena niatnya ingin dipuji, ingin disanjung, atau ingin disebut bahwasanya dia orang soleh. Kamu tahu nggak saya ngapain tadi malam? Ya ngapain, saya nggak betul tahu juga kamu ngapain tadi malam. Gitu kan? Intinya ingin dipuji, ingin disanjung, ingin diperdengarkan amalan-amalannya. Maka amalannya tersebut bahkan tidak mendapatkan sama sekali. Padahal niat ibadah yang dilakukannya amat besar pahala. Ya, benarlah Imam Malik rahimahullah, Imam Mubarak rahimahullah, betapa banyak amalan yang kecil, ya, tapi jadi besar karena niat. Demikian pula betapa banyak amalannya itu pahalanya besar, maka menjadi kecil disebabkan karena niat. Oleh karena itu, ikhwan, para ulama itu yang mengatakan niat ini itu adalah perdagangan para ulama. Niat adalah barang dagangan para ulama. Para ulama mengatakan tijaratun niyyah, tijaratul ulama. Perdagangan niat itu adalah perdagangan para ulama. Apa maksudnya, kawan? Kita tahu namanya orang berdagang. Abu Widan sama Abu Asraf itu semuanya berdagang. Tahu sama-sama mencari keuntungan banyak, halal. Iya. Bagaimana caranya bisa menghasilkan cuan yang banyak? Iya.
Maka demikian pula para ulama, dengan menata niat yang benar, sehingga dia bisa mereka itu mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan niat yang benar, niat yang tulus. Dengan mereka memperhatikan niatnya ini, akhirnya mereka bisa meraih pahala yang besar, pahala yang banyak. Iya. Contohnya gimana? Contohnya adalah niatnya satu, amalannya satu, tapi pahalanya banyak karena niat itu tadi. Amal ma'ruf nahi munkar. Ya. Amal ma'ruf nahi munkar. Niatnya orang-orang yang ketika amal ma'ruf nahi munkar, ya misalnya ya, narkoba, minum khamr, atau main judi, atau apa namanya, kalau bosal mungkin counter gitu ya, ada orang yang menjudi online di situ. Maka dia niat begini, niatnya, ya Allah, saya menutup ini murni menjalankan perintahmu ya Allah. Saya menutup celah jangan sampai orang main judi online. Saya nggak beri itu apa namanya, top up apalah bahasanya gitu ya. Ya, kemudian juga saya melakukan ini niatnya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada dia. Karena kalau dia melakukan kemungkaran, ya bala yang akan muncul bukan hanya dia saja yang dapat, kita pun juga dapat. Ya, sebelum dia mendapati atau saya yang dapati, saya bermohon kepada Allah dengan niat untuk agar dia ini tidak diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan juga niat kita ketika lihat kemungkaran, jangan sampai saya diminta pertanggungjawaban dari Allah. Ketika lihat kemungkaran saya sudah sampaikan, saya memberikan nasihat ya kepada dia. Saya sudah datangi wali amr, ya wali amr nggak ada apa namanya, nggak ada tindakan, ya sudah saya dengan hujah, dengan lisan, namun lisan juga nggak, ya sudah saya saksikanlah ya Allah saya sudah melakukan itu. Intinya saya berlepas diri dari apa yang saya lihat. Intinya saya sudah mengingkari. Jadi banyak sekali amalan-amalan, ya, pahala-pahala yang didapati oleh para ulama itu disebabkan niat mereka memperoleh niat yang banyak. Demikian pula ketika kita menuntut ilmu, ya, nuntut ilmu, amalannya satu, nuntut ilmu, tapi dengan niat yang banyak, akhirnya memperoleh pahala yang banyak. Ya Allah, saya nuntut ilmu ini agar Engkau menghilangkan kebodohan dari saya. Itu niatnya pertama. Ibadah dapat niat satu, ya satu dilipatkan oleh Allah 10 kebaikan. Demikian pula ya Allah, saya nuntut ilmu ini, belajar ini, ya ingin mencari keridhaan-Mu. Ya Allah, saya belajar ini, saya hijrah ini, ya agar saya dimasukkan oleh orang-orang bersama orang-orang yang saleh atau dikumpulkan bersama para nabi. Saya ingin menuntut ilmu ini agar ya Engkau menghapuskan dosa-dosa saya. Makhluk-makhluk Allah yang lainnya ikut mendoakan saya. Jadi coba ya, kalau kita runut satu-satu dari pahala amal ibadah menuntut ilmu ini, tentu sangat banyak yang akan kita dapati. Nah, oleh karenanya inilah diantara pentingnya kita menata niat yang benar. Niat adalah perdagangan para ulama. Adalah sebuah hadis yang dhaif, ini dhaifkan oleh Imam Al-Baihaqi, tapi maknanya sahih. Kata Nabi SAW, an-niyatul mu'min ablagu min amalihi. Niyatul mu'min ablagu min amalihi. Niatnya seorang mukmin lebih sampai daripada amalnya. Niat seorang mukmin lebih sampai daripada amalnya. Apa maksudnya? Ya, hadisnya apa tadi? Dhaif. Tapi dari sisi makna sahih, benar, ditinjau dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, niat semata, ya, itu bisa menghasilkan pahala meskipun tanpa amal.
Adapun amal tanpa niat bisa nggak berpahala? Nggak bisa. Kita mau bangun masjid, pahalanya gede kan? Tapi nggak ada niat sama sekali, kerja saja, ikut gotong royong saja gitu kan. Dapat amal, iya dapat amal. Pahala nggak dapat dia. Beda orangnya. Dia berumah atau jauh-jauh hari dia sudah berniat, ya Allah mudahkan saya untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Kesempatan saya ini ada gotong royong bangun rumah Allah, gotong royong untuk membangun ma'had. Mampukan saya hadir dalamnya ya Allah. Dia sudah niat seperti itu. Namun di hari H dia ada halangan. Dia sakit, keluarganya sakit, anaknya sakit, atau motornya rusak, atau ban motornya mau bocor. Yang penting dia sudah memasang niat dari awal. Baik, masya Allah kan? Mendapatkan pahala nggak dia? Dapatkan pahala. Pahalanya masya Allah besar pahalanya. Sesuai dengan amalan, sesuai dengan apa yang diniatkan. Dengan niat tadi niatkan banyak tuh. Bangun rumah Allah, saya niat bisa orang sholat di dalamnya. Saya niat ya Allah agar masjidnya ramai. Saya niat ya Allah agar majelisnya banyak para penuntut ilmunya. Masya Allah. Nah, sebagaimana hadis Nabi SAW ketika para malaikat mencatat amal-amal manusia. Kata Nabi SAW, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza hamma 'abdi bi sayyi'ah fala taktubuha 'alaihi." Kata Nabi, ketika seseorang ada keinginan untuk melakukan keburukan, fala taktubuha 'alaihi, maka dia tidak dicatat atasnya. Nah, fa in amilaha faktubuha sayyi'ah. Namun ketika dia melakukannya, maka dicatat atasnya satu keburukan. Wa idza hamma bihasanatin falam ya'malha faktubuha hasanatun. Ketika seseorang itu ingin melakukan sebuah kebaikan, akan tetapi enggak jadi melakukannya karena ada halangan, maka halangannya tersebut, niatnya tersebut sudah dibalas oleh Allah satu kebaikan. Fa in amilaha faktubuha asyran. Ketika dia melakukannya, maka ditambah oleh Allah, akan dicatat oleh Allah pahalanya 10. Dari rumah sudah berniat datang majelis ilmu, ya, niatnya dibalas oleh Allah. Sampai di jalan bocor ban, tidak jadi, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala 1 kebaikan. Tambal dulu motornya, segala macamnya. Akhirnya sampai juga di majelis ilmu, tapi majelis ilmu dah bubar. Dapat pahala? Dapat pahala, sempurna pahalanya coba. Ya, dapatkan doakan dari malaikat, dapat doa dari malaikat. Dapat doa dari makhluk Allah yang lainnya, doa ampunan, dapat doa ampunan dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, jadi berdasarkan dalil ini ikhwan, niat semata bisa menghasilkan pahala meskipun tanpa amal. Iya. Namun dia melakukan amal tidak dibarengi dengan niat, maka tidak mendapatkan pahala. Niat yang benar maksudnya di sini. Ini sisi pertama. Sisi yang kedua, hati itu adalah raja. Adapun amal yang dilakukan oleh anggota badan kita itu adalah tentaranya atau prajuritnya. Oleh karena itu kita tahu amalan seorang raja dan prajurit tentu tidak sama. Ya. Nah, dari sini ikhwan, para ulama menyebutkan bahwasanya hukum asal amalan hati itu lebih tinggi nilainya dibandingkan amalan anggota badan. Kita ulangi, hasilnya amalan hati itu lebih tinggi nilainya bila dibandingkan dengan amalan anggota badan. Lihat bagaimana Nabi SAW dulu pernah bersabda,
Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat rupa-rupa kalian. Allah nggak peduli itu, mau kalian cantik, mau kalian kulitnya hitam, kulitnya merah, ya, mau kalian jelek atau rambutnya pirang atau keriting, Allah nggak peduli itu. Dan juga Allah nggak peduli mau kalian kaya, mau kalian miskin, mau seabrek-abrek harta kalian, Allah nggak peduli itu. Allah nggak lihat itu tuh. Ya, mau berapapun pangkat kalian, jabatan kalian, Allah nggak peduli itu. Mau antum ketua yayasan, mau apa, terserah. Mau sekretaris, bendahara, Allah nggak peduli. Tapi yang Allah lihat di situ adalah yang pertama apa? Nah, kalian itu yang dilihat oleh Allah adalah hati kita. Ya, niat kita sudah benar atau belum? Baru setelah itu Allah lihat amal perbuatan kita. Yang dilihat hati kita dulu. Niat kita yang dilihat oleh Allah. Apakah hambaku ini niatnya sudah tulus atau tidak, dan dibuktikan dengan amalannya. Baik. Sahabat Abu Hurairah juga pernah mengatakan, al-qalbu malikul a'dha. Al-qalbu, hati itu adalah rajanya anggota tubuh. Dalam hadis lain juga mengatakan, ya, ala wa innal fil jasad mudghah, iza salahat salah jasadu kulluh, wa iza fasadat fasadat jasadu kulluh, ala wahya al-qalbu. Dalam diri kita ini ada segumpal darah, segumpal daging, yang apabila baik maka baik pula seluruh tubuhnya, seluruh jasadnya. Apabila segumpal daging itu bobrok, buruk atau comberan, maka seluruh anggota tubuhnya pun juga rusak, juga comberan juga, ya. Apakah itu? Ini adalah hati. Nah, itu adalah hati. Kemudian dari sisi ketiga, hadis yang kita disebutkan di atas, ya, hadisnya dinilai dhaif oleh para ulama, tapi secara makna adalah sahih. Jika seseorang sudah beramal, namun dia gagal untuk melakukannya karena halangan, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna selama niatnya baik. Ya, selama niatnya baik. Dalilnya ini sangat banyak. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masalu hadhil ummah kama sali arba'atin nafarin." Permisalan umat ini semisal 4 nafar, 4 sifat. Ya. Rajulun atahu Allahu malan wa ilman, fa huwa ya'malu bi ilmihi fi malihi wa yunfiqu fi haqqihi. Ini orang yang pertama. Orang yang Allah berikan kepada dia harta dan ilmu. Dalam dirinya, oh fulan ini orangnya alim. Dia alim juga memiliki harta. Sehingga orang alim ini dia bisa beramal dengan hartanya, dan dia bisa berinfak dengan hartanya tersebut, menunaikan hartanya tersebut. Ini orang pertama. Wa rajulun atahu Allah ilman wa lam yu'tihi malan. Dan orang yang kedua, Allah berikan dia ilmu tapi tidak diberikan harta. Ilmu ya banyak, tapi harta dia kere, miskin dia. Fa huwa yaqulu, tapi dia mengatakan, orang miskin ini mengatakan, "Lau kana li mislu hadza, seandainya kalau saya seperti orang pertama." Orang pertama apa? Berilmu dan memiliki harta. Amiltu fihi mithla alladhi ya'mal, maka saya akan beramal semisal amalan dia. Maka Nabi SAW mengatakan, Rasul, ya, fahuma fi ajri sawa, mereka berdua sama. Ya, mereka mendapatkan pahala yang sama. Masya Allah, ini dua orang yang diberikan oleh Allah ilmu dan harta. Dia berinfak, bersedekah dengan ilmunya yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua orang yang tidak memiliki harta tapi memiliki ilmu. Nah, dan orang yang buruk. Orang yang buruk adalah orang yang ketiganya, orang yang diberikan oleh Allah harta tapi tidak memiliki ilmu, sehingga dia mengelola hartanya dengan cara tidak benar. Dia menghambur-hamburkan
hartanya. Iya. Kita tawari, dia punya orang kaya raya gitu kan. Pak, ini mobil bapak kan banyak tuh. Kita butuh mobil nih. Bisa nggak dibantu yayasan kami, masjid kami untuk personal yayasan kami atau masjid kami? Iya. Nggak, ya. Nggak bisa Pak, saya belum ada rezeki. Tapi giliran ya kemaksiatan datang kepada dia yang berlabelkan apa? Spanduk-spanduk, sponsor-sponsor ingin mengadakan acara pesta besar-besaran, butuh dana berapa? Dikasih poya-poya. Ya, maka orang ini adalah orang yang rusak jadinya. Dan orang yang terakhir, yang keempat adalah orang yang tidak memiliki ilmu dan juga tidak memiliki harta. Ilmu nggak punya, kere lagi. Nah, ini sangat luar biasa ya kawan. Pahala orang yang memiliki harta dan ilmu sekaligus dengan orang yang hanya diberikan ilmu saja ternyata sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain disebutkan, "Iza maridal 'abd aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Masyaallah, ini ajib ya kawan ya. Kalau kita senantiasa beramal meskipun dalam keadaan kita uzur, maka amalan yang biasa kita lakukan itu pahalanya full. Paham tak maksudnya? Kata Nabi SAW, "Iza maridal 'abd," ketika seorang hamba itu sakit, au safara, dia melakukan safar, kutiba lahu mithla, maka dicatat untuknya semisal apa yang dilakukan ketika dia masih sehat. Ya, ketika dia masih sehat. Kita terbiasa waktu sehat kita apa? Ngaji, taklim, ya, atau nuntut ilmu. Kita terbiasa waktu sehat kita sholat malam, membaca Al-Quran. Sudah biasa kita rutinkan, menjaga sholat rawatib, menjaga sunnah fajar. Namun qadarullah kita sakit, sehingga amalan yang biasa kita lakukan pada hari itu nggak bisa kita lakukan. Maka pahalanya tetap kita dapati, meskipun kita nggak lakukan. Kita dapat amalan baca Al-Quran, amalan sholat malam, amalan seterusnya dari amal-amal yang biasa kita lakukan. Demikian pula safar. Ya, safar kita kan tidak bisa sholat sunnah rawatib, ya kan? Safar kadang kesulitan juga kita mau baca Al-Quran. Iya, safar kadang kita kesulitan juga dari menjaga hukum-hukum Allah yang lainnya. Maka dalam keadaan seperti itu Allah balas secara sempurna amalan yang biasa kita lakukan. Masya Allah, ini sangat ajib. Naam. Sesuai dengan kebiasaan kita. Nabi SAW juga pernah bersabda, ya, "Man ata firashahu fahuwa yanwi ayyakuma fayusalli minal lail fabalaghthu 'ainahu hatta yusbih kutiba lahu ma nawa wa ma kana naumuhu sadaqatan 'alaihi min rabbih." Masya Allah. Kita mau tidur ke ranjang kita, dia sebelum tidur tuh dia sudah berniat, ya Allah, bantu saya untuk bangun tengah malam agar saya bisa sholat, agar saya bisa berdoa kepada Engkau. Ternyata Allah ingin lain. Allah pejamkan matanya gitu, nggak bangun-bangun, ya, kebablasan begitu ya. Dia ada niat itu. Subuh pun ketinggalan, bangun dia ternyata sudah jam 10 pagi. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kutiba lahu ma nawa. Ya, dia dicatat oleh Allah sesuai dengan apa amalan yang dia lakukan. Dan tidurnya tadi itu dianggap sedekah ya kan. Tidur saja sedekah. Masya Allah, nikmat betul ya dengan ibadah kalau seseorang itu memiliki ilmu. Mau tidur ya, niat itu. Ya, sebagaimana Nabi SAW pernah ya ketiduran sholat subuh, ya, sampai Nabi SAW sholat subuhnya sudah menjelang siang. Kalau ditaksir kisaran jam 7 atau jam 8 lah, begitu lebih kurang. Ya, karena beliau melakukan safar. Kalau safar capek. Bahkan di kendaraan Nabi ngantuk-ngantuk, ikhwan. Nabi ngantuk-ngantuk begini. Ya. Tapi sahabat Abu Qatadah, ya, radhiyallahu an,
paham akan situasi dan kondisi. Ini Rasul butuh pertolongan, butuh bantuan. Iya, Rasul nggak minta, sah saja Rasul ya, nanti kalau saya ngantuk tolong bantu anak ya. Tapi para sahabat cekatan, pandai melihat situasi dan kondisi, dibantu oleh Rasul, bantulah Rasulullah SAW. Bagaimana Rasul kalau ketika dia ngantuk begini ditopang oleh sahabat Qatadah. Malam itu ya, malam mulai berjalan dari siang, dan sahabat Abu Qatadah itu ikhwan nuntun Rasul di atas kendaraannya. Ya, jalanannya kalau kita tahu dari Mekah ke Madinah tuh berapa panjang itu? Ratusan kilo. Itu yang ditempuh Rasulullah SAW. Ya, dan sahabat menuntun ontanya. Onta Rasulullah SAW jalan kaki, Rasul di atas. Ya kan? Ya, Masya Allah. Akhirnya Rasulullah SAW memuji sahabat Abu Qatadah, sejak kapan engkau melakukan ini? Sejak dari awal engkau ngantuk-ngantuk. Ya, sejak awal lihat kan, wah Rasul dia ngantuk nih. Ya, misalnya kalau ada ustaz kita yang supir, lihat ustaznya, ustaz kayak ustaz ngantuk, ustaz. Biaran aja supir ustaz. Gitu kan. Dan juga Rasulullah SAW pernah dibonceng juga oleh sahabat. Dia dengan kendaraan yang bobrok, ya, kendaraan yang jelek. Rasulullah SAW ya Masya Allah, ya sangat zuhud, sangat tawadu, sangat wara' dengan dunia ini. Naam. Dan juga Nabi SAW pernah bersabda, man sa'alallah syahadah bisidqin balaghallahu manazil syahada wa in mata ala firasyih. Ya. Ketika seseorang meminta mati syahid kepada Allah dengan jujur, ya, maka Allah akan penuhi janjinya itu, meskipun dia mati di atas ranjangnya. Ya, mati di atas ranjangnya. Lihat seperti sahabat Khalid bin Walid. Betapa banyak peperangan yang beliau lalui. Tidak ada satupun dari beliau yang mati, gitu kan. Mati di mana? Di ranjang beliau. Beliau di medan perang sangat perkasa, sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya. Ya, tapi beliau meninggal di atas ranjangnya. Nah, dalam keadaan seperti itu pun juga Allah balas dia mati syahid selama niatnya tadi adalah benar. Dan ikhwan, ini pentingnya kita untuk menata niat. Nah, semoga dengan taufik Allah dan izinnya, umur yang panjang, waktu yang lapang atau waktu yang luas, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau istiqomah bisa mempelajari kitab Riyadhus Shalihin yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ini Imam Al-Hafidh, ya, Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ini yang kita mengenalnya dengan nama Imam Nawawi rahimahullah. Kunyahnya Zakaria Yahya bin Syaraf. Namanya aslinya Yahya, tapi lebih dikenal dengan Nawawi. Dan beliau meninggal pada tahun 676 Hijriyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburnya, memasukkan dia ke dalam surganya, dan membalasnya dengan balasan yang sangat bagus. Allahumma amin. Kitab ini ikhwan, bab yang pertama, atau sebelum kita bahas kitab yang pertama, kitab Riyadhus Shalihin ini kitab yang diterima di seluruh kalangan mana saja. Ya, kitab ini selalu dibaca di majelis-majelis ilmu siapa saja. Ya, di masjid-masjid, di musalla-musalla, di halaqah-halaqah. Ini dibahas, dibaca oleh mereka. Saking berkahnya, saking manfaatnya kitab ini. Bahkan para ulama mengomentari kitab ini mendapatkan predikat kedua setelah Al-Quran. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua adalah kitab Riyadhus Shalihin. Tentu kitab ini menunjukkan kepada kita betapa tulus niatnya atau niat orang yang menulisnya. Nah, bukan berarti orang yang kitab-kitabnya ditulis para ulama-ulama yang dulu enggak sementereng beliau ini niatnya enggak bagus juga, enggak, ya. Tapi di situ kualitas niatnya berbeda-beda. Nah, sebagaimana juga Imam Malik bin Anas memiliki kitab Muwatta pun juga demikian. Ya, diakui oleh para ulama akan kesahihannya.
Dan beliau pastikan kitab Riyadhus Shalihin ini, kata beliau, ya, adalah saya muat, kata beliau, saya berjanji memuat kitab-kitab Riyadhus Shalihin ini adalah isinya semuanya hadis-hadis sahih saja. Yang saya ambil, kata beliau, dari Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Beliau teliti, beliau telaah, yang beliau ambil sahih-sahih. Kemudian datang para ulama berikutnya, ada sebagai mereka mendhaifkan hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi. Meskipun demikian, yang dipandang oleh Imam Nawawi dengan secara ketat, menurut beliau hadis itu sahih. Jadi beliau benar-benar berjanji memastikan kitab Riyadhus Shalihin ini adalah kitab yang memuat hadis-hadis yang sahih-sahih. Dan beliau menulis bab ini secara runut, berkesinambungan. Itulah yang membuat kitab ini menarik di tengah-tengah masyarakat. Nah, diawali dengan sebuah bab, kemudian beliau masukkan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan dimasukkan hadis-hadis yang sahih-sahih semuanya. Mari kita baca muqaddimah yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Untuk punya kitabnya enggak? Tak punya ya? Nah, beli. Hah? Enggak apa-apa, kalau ada terjemahan bawa aja. Dibawa ya, atau yang Arabnya lebih bagus lagi. Kalau ada terjemahan nanti bantu Anda bareng-bareng kita baca hadisnya. Kalau ada terjemahan situ dibaca terjemahannya. Baik. Qala mu'allif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, kita enggak perlu juga membahas tentang bismillah karena sudah sering kita mengulang-ulangnya. Kemudian setelah itu, alhamdulillahil wahidil qahhar. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sanjung-sanjungan, dengan pujian-pujian yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu beliau bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang patut untuk kita sembah, adapun sesembahan yang lainnya adalah sembahan yang batil. Kemudian beliau juga menyaksikan Allah Subhanahu, bersaksi untuk Allah zat yang maha lembut dan bijaksana, dan juga bersaksi atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, habibuhu wa khaliluh, kekasihnya dan kesayangannya, al-hadi ila siratal mustaqim, dan juga beliau bersaksi bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengantarkan, memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, wa da'i ila dinil qawim, wa salawatullahi wa salamu alaihi wa ala sa'irin nabiyyin wa ala alihi wa ali kulli wa sa'iri salihin. Amma ba'du. Kemudian setelah itu Imam Nawawi rahimahullah taala membawakan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepadanya. Enggak ada yang lain, hanya untuk ibadah. Iya. Wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Allah enggak butuh untuk kita berikan kendaraan, motor, ya, berikan rezeki. Allah enggak butuh itu dari makhluknya. Justru kita yang butuh itu. Dan juga Allah enggak butuh untuk kita beri makan. Allah itu zat yang maha kaya dari segala-galanya. Ayat ini wa hadza tasrihun, ayat ini adalah menegaskan ya bahwasanya bi annahum khaliqu li ibadatih. Ayat ini secara tegas ya, hadirnya kita jin dan manusia di muka bumi ini tujuannya hanya satu, hanyalah untuk ibadah kepadanya. Maka wajib untuk kita untuk memperhatikan ya apa hukum asal kita diadakan oleh Allah. Ini untuk beribadah kepadanya. Dan beliau memotivasi kita jangan kita berpaling dari gemerlapnya dunia. Ya, wa i'rad an khututid dunya. Berpalinglah dari gemerlapnya dunia. Ya, dengan cara kita zuhud. Ya, zuhud. Ya, merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah. Apa yang dapat hari ini walhamdulillah. Ya, sedikit maupun banyak, cukup atau tidak, itulah yang pantas kita terima. Maka tetap kita mengatakan alhamdulillah. Tidak ada terbisik dalam hati untuk ya, ambisius terhadap dunia. Fa in hadarul nafadin la mahallul ikhlad. Ya, kehidupan dunia ini
itu adalah tempat singgah saja sebentar, merantau kita. Ini yang kita berada di dalamnya ini bukan tempat yang kekal. Markabun ubur, dia hanya sebagai sarana. La manzilatul hubur, bukanlah tujuan. Iya. Ikhwan, kenapa dunia ini kita injak? Kenapa enggak kita sandang? Allah jadikan dunia ini untuk kita injak. Artinya apa? Dihinakan, bukan ambisius, mengalahkan dari segala sesuatu. Khawatir ya, kalau majelis ilmu nanti khawatir rezeki saya hilang. Ya. Nanti kalau saya taklim mengaji ini pasti akan berkurang. La ilaha illallah. Ini orang yang tamak dan rakus dengan dunia. Seakan-akan dunia itu segala-galanya bagi dia. Nah, maka nasihat Imam Nawawi, jangan kita tertipu dengan gemerlapnya dunia. Seandainya dunia ini Allah tampakkan kepada kita sejelek-jeleknya, mau nggak orang dengan dunia? Nggak mau. Dan dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Kita dikasih bangkai kambing nggak mau, jelek, bau. Iya. Coba Allah tampakkan, jadikan dunia ini seperti bangkai kambing. Begini terus orang. Ya. Itu menunjukkan ya dunia ini sangat hina, bukan ditempatkan di pundak kita. Nah, dia adalah sarana, bukanlah tujuan. Wa masyrul infisan la mautinu dawam. Ya. Dan dunia ini adalah ladang yang akan kita tinggalkan, bukan tempat yang abadi. Oleh karena itu kita harus sadar, orang-orang yang sadar dari kehidupan dunia ini, mereka adalah orang-orang yang min ahliha humul ubad. Mereka adalah orang-orang yang rajin dalam ibadah. Orang yang sadar akan hinanya dunia, itu adalah mereka adalah orang-orang yang rajin dalam ibadah. Dan manusia yang paling sempurna akalnya. Ya, orang yang sadar akan bobroknya dunia ini adalah orang yang paling sadar akalnya. Sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama masalul hayatin dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulu an-nas wal an'am hatta idza akhadha al-ard zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alaiha atahu amruna lailan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilu ayati liqaumin yatafakkarun. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita permisalan kehidupan dunia ini sama seperti Allah menurunkan hujan ke langit. Allah menurunkan hujan dari langit ke bumi sehingga bisa menumbuhkan tanaman. Iya. Dan akhirnya dimakan oleh sebagian manusia dan dimakan pula oleh sebagian an'am, binatang ternak. Dan itu sangat gampang saja bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan kepada semula. Allah hancurkan itu semuanya, ya. Allah binasakan itu semuanya tanpa mereka sadari, agar mereka orang-orang yang tamak terhadap dunia mau berpikir, mau merenungi. Dan ayat-ayat seperti ini banyak kata beliau. Ayat-ayat seperti ini tentang dunia ini sangat banyak. Imam Syafi'i rahimahullahu taala, salah satu di antara ulama yang jago bersyair, beliau bersyair begini. Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, inna lillahi ibadan futana talaqu dunya wa khafu fitana. Inna lillah, sesungguhnya bagi Allah, atau Allah memiliki hamba yang cerdas. Talaquha dunya, orang yang cerdas itu mereka mentalak dunia. Seperti mentalak, meninggalkannya, mencampakkan dunia ini, tidak menganggap, tidak ada artinya hidup dunia ini. Wa khafu fitana, dan lebih menghindari fitnah. Nazaru fiha falamma alimu, orang yang cerdas itu ya, mereka merenungi dunia ini dan menyadarinya, dunia tersebut annaha laisat lihayini watana, dunia ini bukanlah tempat kita tinggal selamanya.
Itu orang yang cerdas. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu. Orang yang cerdas itu menjadikan dunia ini samudra. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, dan menjadikan amal soleh itu sebagai kapal. Dunia itu adalah samudra bagi orang yang cerdas, dan amalan soleh untuk mengarungi kapal itu dijadikan dan amal soleh itu dijadikan kapal untuk mengarungi samudra. Nah, kemudian lebih lanjut beliau mengatakan, kalau memang keadaannya demikian atau sifatnya yang kami gambarkan tentang dunia ini sangat buruk, ya, maka sepantasnya bagi kita, ya, orang-orang yang dibebankan syariat oleh Allah, mencari jalan terbaik atau menempuh jalannya orang-orang yang terbaik. Jadi mereka merasa takut terhadap apa yang telah kita disebutkan dari ancaman-ancaman hidup dunia, keburukan yang ada di dunia. Dan tempuhlah jalan orang-orang yang terbaik tersebut adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohlah beliau, teladanilah etika Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini penghulu generasi sayyid al-awwalin wal akhirin, generasi penghulu generasi yang awal dan yang terakhir di antara generasi masa lalu dan yang akan datang, salawatullahi wasallamuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwan, saya ingat beliau pernah ditawari oleh sahabat dengan sofa yang bagus, tempat tidur yang bagus, karena Nabi SAW tidur di karpet sehingga berbekas di punggung beliau. Ma ana illa inna lid dunya, aku jadikan dunia ini seperti iza raqiba tahta sajar summa raha aw tarakaha, atau maqala para ulama. Saya jadikan hidup dunia ini sama semisal kita singgah di sebuah pohon tempat berlindung, kemudian setelah itu kita meninggalkannya, pergi. Nah, kemudian beliau membawakan ayat wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kita dianjurkan untuk saling membantu sesama lain dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan juga hadis yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan menolong, wallahu fi auni 'abdi, maka 'abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Mafhum mukhalafahnya, kalau ketika mau ditolong oleh Allah, kalau kita tidak mau ditolong oleh Allah, maka pastikan dirinya dia tidak pernah menolong orang lain. Orang yang ditolong oleh Allah itu adalah orang-orang yang menolong orang lain. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Dalam ayat lain, tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun. Hadis Nabi SAW juga mengatakan, fa wallahi la ayyahdiya Allah bika rujulan wahidan khairul laka min humir na'am. Demi Allah, seseorang manakala mengenal sunnah, mengenal dakwah yang hak ini melalui sebab engkau, maka itu jauh lebih baik untukmu dibandingkan dengan humrun na'am, dari onta merah, harta yang berharga bagi orang Arab. Ini motivasi, dalil-dalil yang beliau bawakan untuk memberikan semangat, latar belakang kenapa beliau menulis kitab Riyadhus Shalihin. Maka kita sebutkan diantaranya apa? Beliau menulis kitab Riyadhus Shalihin ini dalam rangka ibadah, niatnya ibadah. Nulis itu adalah ibadah. Nulis itu ibadah. Dan juga beliau memotivasi kita, latar belakang beliau menulis kitab ini, beliau khawatir dengan kehidupan dunia, sehingga beliau habiskan waktunya untuk menuntut ilmu. Beliau percaya akan janji Allah, siapa orang-orang yang menolong agama Allah tidak akan pernah dibinasakan, tidak akan pernah sia-siakan. Nah, kemudian yang ketiga,
alasan beliau dalam menulis kitab ini itu dalam rangka menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Saya berharap dengan menulis kitab ini banyak orang-orang yang sadar, banyak orang-orang yang dari terjerumus dalam keburukan kembali kepada kebaikan. Dan juga motivasi beliau ingin mendapatkan pertolongan Allah. Karena dengan menulis kitab ini adalah bentuk pertolongan seorang hamba kepada hamba yang lainnya. Kita baca, kita belajar. Ya, secara otomatis ya kawan, kita sedang diajari oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dengan demikian beliau mendapatkan pertolongan dari Allah. Demikian pula alasan beliau menulis kitab Riyadhus Shalihin ini ingin mendapatkan pahala. Ya, pahala yang kita dapatkan hari ini pun akan sama didapati pahala oleh Imam Nawawi meskipun beliau sedang ratusan tahun berada di kuburnya. Pahalanya terus tetap mengalir. Tidak berkurang sedikit pun pahala yang kita miliki. Kita menuntut ilmu sekarang ini dapatkan pahala yang banyak. Tidak akan pernah berkurang dari pahala yang kita lakukan selama ini. Demikian pula ya, alasan beliau dalam menulis kitab ini adalah ingin mendapatkan harta yang paling berharga di sisi Allah. Di muka dunia ini harta yang paling berharga itu adalah humurun na'am, adalah onta merah. Onta merah ini hanya istilah saja. Intinya harta yang paling berharga. Kemudian lebih lanjut kata Imam Nawawi rahimahullah, aku melihat wa ra'aitu an ajma' mukhtasar min ahadits sahihah. Ya, aku melihat, aku memandang, aku mengumpulkan ringkasan-ringkasan dalam kitab ini berupa hadis-hadis sahih saja. Hadis-hadis sahih. Ya, mustamilan ala ma yakunu tariqan li sahibi ila akhir. Yang mencakup ya, dalam kitab ini isinya itu adalah jalan-jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang ingin akhirat, ya, yang ingin memiliki adab yang baik secara batin dan zahir. Dan juga dalam kitab ini kata beliau saya muat hadis-hadis adalah targhib wa tarhib. Ya, targhib ada anjuran, ada motivasi, ada bentuk ancaman, dan juga ada bentuk tahzir-tahzir, peringatan-peringatan dari keburukan-keburukan. Dan seluruh jalan-jalan orang-orang yang menempuh jalan akhirat. Dan juga dalam kitab ini saya muat tentang hadis-hadis tentang zuhud, ya, dan juga riyadatin nufus, hadis-hadis yang berbicara tentang melatih jiwa, wa tahzibil akhlak, budi pekerti, dan juga wa taharatil qulub wa ilajih, obat atau bagaimana cara mensucikan hati dan juga obatnya, dan wasiyanatil jawarih, membentengi dari hal-hal yang menghilangkan dari penyimpangan dan yang lainnya dari tujuan-tujuan yang arifin. Waltazim, dan saya kata beliau berkomitmen la adhkuru illa hadisan sahihan minal wadihat. Ini yang kita sebutkan tadi, dan beliau beriltizam, berkomitmen, berjanji kepada Allah tidak akan pernah menyebutkan dalam kitab beliau ini kecuali hanya hadis yang sahih saja. Disandarkan kepada kitab-kitab yang sahih yang masyhur seperti Imam Bukhari dan Muslim dan lainnya, ya. Dan beliau memulai setiap bab itu diawali dengan Al-Qur'an Al-Aziz, kemudian memberikan hal-hal yang dibutuhkan, ya. Kemudian beliau menjelaskan makna-makna yang khafi, ya, makna-makna yang sulit dipahami, bi nafaisi minat tabihat. Kemudian wa idza qultu fi akhir hadis, dan saya katakan di akhir hadis muttafaqun alaih, itu maknanya adalah rawahu Bukhari dan Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian wa arju, dan saya berharap kata beliau intam hadzal kitab, memberikan perhatian secara khusus, ya, untuk memberikan perhatian secara khusus terhadap kitab ini agar kita bisa mendapatkan kebaikan, menghalangi kita dari berbagai macam qaba'ih, maksiat, dan dari perkara yang membinasakan kita. Dan terakhir beliau meminta kepada kita, ya,
agar antafa bi syai'in minhu ayyad'u wali, masyaallah. Wa ana sa'ilun akhan antafa bi syai'in minhu ayyad'u wali, masyaallah. Beliau meminta, Imam Nawawi minta kepada kita yang baca kitab ini, doakan beliau. Ya, meskipun doakan beliau. Dan ini nasihat ya, ini nasihat beliau, keinginan beliau, wasiat beliau. Siapa yang saja yang membaca kitab ini, siapa saja yang sampai kepadanya kitab ini, beliau meminta kita untuk didoakan. Masya Allah. Setelah itu beliau meminta juga doakan kedua orang tua beliau. Ya, setelah itu beliau juga meminta doakan masyayikhi, guru-guru beliau. Masih ingat gurunya, Masya Allah. Ulama yang sangat patut kita teladani. Wasairil ahbabina, dan juga beliau meminta didoakan seluruh orang-orang yang kami sayangi, ya, orang-orang yang kami sayangi di sini kita. Dan yang terakhir beliau meminta kita doakan seluruh kaum muslimin, seluruh kaum muslimin. Kepada Allah saya bersandar, wa 'alallahil karim itimadi, yang kepada Allah segala urusan saya adukan. Cukuplah hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong, sebaik-baiknya penolong. Wala haula wala quwwata illa billah al-azizil hakim. Demikian kitab Imam Nawawi rahimahullah atau muqaddimahnya terhadap kitab ini, dan akan kita lanjutkan ya bab yang pertama, tapi waktu tidak memungkinkan, kita cukupi dari sini saja. Akan kita lanjutkan bab pertama ini di pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Naqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dzambin innahu wal ghafurur rahim. Dan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah seluruh kaum muslimin, ampunilah guru-guru kami dan guru-guru kaum muslimin dan orang tua kami, dan ampunilah kami semuanya dan orang-orang yang baca kitab ini dan penulisnya, ya Allah. Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.